viewers, selamat datang kembali di Madam Lizzie's Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, senantiasa bahagia dan juga tentram ya. Untuk kali ini aku akan membawakan readingan untuk kalian kaum berzodiak Sagittarius untuk di bulan Juli 2021. Oke Sagittarius yang kalian baru saja tune in di videoku, aku akan memperkenalkan pal-palku ya terlebih dahulu sebelum aku membukanya. Jadi di pal 1 ini untuk situasi dan kondisi keuangannya kalian. Pal kedua untuk situasi dan kondisi pekerjaan, karir dan juga proyek-proyeknya kalian. Pal ketiga ini untuk kalian kaum singles para Sagittarius. Dan untuk pal keempat merupakan kondisi dan situasi kaum para couples untuk Sagittarius di bulan Juli 2021 ini. Aku akan langsung buka ya untuk pal 1 dan juga pal kedua. Jadi pal ke-1 merupakan keuangannya kalian, pal kedua merupakan kondisi dan situasi karir dan juga pekerjaannya kalian. Ini terlepas dari kalian yang sudah memiliki pekerjaan maupun yang masih freelancer di luar sana ya. Oke. Kita lihat ya. So, keuangan untuk Sagittarius kita ada the Hermit, the Tower, the Magician, Four of Wands sama Four of Pentacles, dan untuk bottom of the deck ya kalian ada Two of Wands di sini. Dan untuk pal kedua untuk karir dan juga pekerjaannya kalian kita di sini ada Five of Wands, kita ada Eight of Wands, ada Five of Swords, wow oke. Ada Judgment, ada Four of Swords, dan untuk bottom of the deck kalian ada Three of Pentacles. Alright, so ini agak berat ya untuk bulan Juli 2021 untuk kalian para Sagittarius ya. Di sini untuk keuangannya kalian, mungkin di bulan Juni lalu beberapa dari kalian ada yang mendapati diri kalian dalam situasi keuangan yang lumayan cukup terpuruk ya. Saya nggak bilang ups and downs, ini benar-benar dalam kondisi benar-benar down banget. Karena kenapa adanya the Hermit, adanya the Tower. The Tower itu artinya memang suatu perubahan yang cukup lumayan drastis ya. Dan the Tower biasanya ini mengartikan kondisi finansialnya kalian lagi dalam posisi yang terpuruk banget pada saat itu. Dan kemungkinan besar ya nanti di bulan Juli 2021 akan ada suatu perubahan di sini yang memang akan justru sebenarnya kalau yang saya lihat ini yang akan memaksa kalian untuk bisa menjadi lebih kreatif lagi dalam mencari nafkah ya, karena adanya the Magician, ada Four of Wands sama Four of Pentacles, lalu di bottom of the deck kalian ada Two of Wands. Di sini artinya ada suatu pergerakan terbaru, suatu gebrakan terbaru yang sebenarnya ini kalian lagi mencoba untuk menggodoknya lagi mencoba untuk mencari ide, lagi mencari cara jalan yang baru lagi supaya kalian bisa bertahan sebenarnya di sini ya, bertahan untuk kestabilan keuangan kalian di sini. Kalau yang aku lihat di bulan Juli ya kondisinya memang akan seperti itu. Jadi nanti di bulan Juli ingat karena ada yang Four of Pentacles, saya minta kalian untuk benar-benar menjaga benar-benar di pengeluarannya kalian nanti nih di bulan Juli ini. Karena kenapa? Ini kondisi keuangannya kalian ini masih bisa dibilang belum aman sama sekali di bulan Juli ini. Jadi kalian diminta untuk bersabar, tapi di satu sisi kalian pun juga jangan sampai terputus ya kreativitasnya kalian untuk mendapatkan keuangan lagi. Di sini ini ada sangkut pautnya nanti nih dengan pekerjaan, karena di pekerjaan kalian ini ada Five of Wands, ada Eight of Wands di sini, ada Five of Swords pula, ada Judgment, lalu ada Four of Swords. Jadi di sini kalau aku lihat ya beberapa dari kalian ada yang mengalami sebuah, kalau dibilang kegagalan sih sebenarnya nih. Ada yang gagal dalam proyeknya, ada yang tidak mungkin bisa dibilang ada yang kurang betah sama pekerjaannya di kantor sih sebenarnya, lebih ke situ sih.
Karena ada Five of Wands, kalian merasa kayaknya birokrasi dan juga toxic dalam pekerjaannya itu lumayan cukup berasa banget, besar sekali ini impactnya. Ini yang membuat kalian harus mati-matian banget untuk maintain workloadnya kalian, dan juga positionnya kalian di tempat pekerjaan sekarang itu lumayan membuat kalian akhirnya lumayan cukup bikin kalian capek sebenarnya sih, letih di sini kalian nih. Karena kenapa, banyak sekali di dalam ruang lingkup pekerjaannya kalian tuh yang tidak baik sebenarnya kalau yang aku lihat di sini ya. Banyak cekcok juga gini ya, banyak yang satu sama lain tuh gak rukun. Bahkan di sini kalau yang saya lihat banyak sekali dari koleganya itu kayak secara keroyokan ya, kalau di sini yang aku lihat keroyokan banget untuk mencari muka nih sama atasan kalau aku lihat, which is normal ya, namanya juga area pekerjaan ya seperti itu kondisinya gitu ya. Namun pada akhirnya kalian mempunyai suatu momentum ya. Di sini kalau aku lihat di bulan Juli kayak beberapa dari kalian kaum Sagittarius akan memberanikan diri untuk melepas nih kayaknya sih. Karena ada the judgment, kalian merasa kayak okay, I think enough is enough. Kalian akan detach dari pekerjaannya kalian yang sekarang ini, dan kalian akan mencoba untuk mencari situasi ataupun offering yang baru sebenarnya. Namun ternyata memang tadi mungkin kalian berpikir nggak akan mungkin bisa dapetin, apalagi dengan kondisi pandemic season seperti ini. Kalian sempat merasa kurang yakin dengan diri kalian, tapi sebenarnya di bulan Juli nanti akan ada offering baru. Karena kenapa, adanya Three of Pentacles di sini. Offering baru ini lumayan cukup menjanjikan ya. Situasi dan kondisi yang baru sih sebenarnya, ini karir yang baru juga, proyek yang baru juga yang saya lihat gitu ya. Karena memang kalian butuh a breath of fresh air sebenarnya di sini ya. Kalian butuh sesuatu yang baru sih. Kalian udah jengah banget sama pekerjaannya kalian ini di bulan Juli ini, makanya kalian memberanikan diri sebenarnya untuk udah lepas lah gitu ya. Lepas, dan momen untuk di bulan Juli ini memang kalian memberikan waktu untuk diri kalian sendiri untuk resting itu dalam artian menistirahatkan sementara waktu diri kalian untuk bisa mendapatkan offering baru gitu ya. Dan ternyata di bulan Juli memang ada tawaran baru, dan ini jauh lebih baik lagi sih sebenarnya dari yang sebelumnya gitu. Ya, this is what I see ya untuk di bulan Juli. Untuk kalian para Sagittarius bersabar aja, karena memang Luna. Sorry ya, intermezzo dikit, anak gue nangis. Jangan cepat tergoyah ya di sini ya, karena kalian nanti pastinya akan banyak sekali pihak-pihak yang akan memberikan kalian input di sini. Input di mana kalian harus tetap bertahan di pekerjaan kalian mungkin ya, karena ini satu-satunya sumber penghidupannya kalian juga untuk keluarga kalian ataupun untuk diri kalian sendiri. Tapi sebenarnya when it comes to a situation yang memang itu sudah toxic, I don't think it's wise enough untuk kalian pertahankan di sini, karena tidak ada hal yang membonafitkan sebenarnya untuk kalian ya. Jadi kalau saran saya, kalian ikutilah kata hati kalian ya di sini ya, karena it really is it will affect everything dari segala sisi ini di sini ya. Kalau kalian tetap mempertahankan pekerjaan ini, kalian tidak bahagia, meskipun memang kalian tahu you need this job because ini untuk penyambung lidah gitu ya. Tapi ya buat apa juga gitu loh. Kalau kalian setiap kali kalian kerja tapi hasilnya itu selalu tidak pernah di-appreciate, bahkan kalian juga di sini banyak sekali yang mungkin tidak dianggap ya dari segi hasil pekerjaannya. I don't think it's wise enough for you to maintain it sih sebenarnya sih. To retain it sebenarnya lebih tepatnya sih seperti itu. Jadi yang saya lihat di bulan Juli ini memang kalian diminta untuk memberanikan diri untuk mendapatkan ide baru nih, supaya kalian bisa mendapatkan offering yang lebih baik lagi. Karena memang ini dari sisi keuangan saja sama sisi karir tuh amat sangat berkesinambungan sih di sini. Ada Two of Wands, pergerakan baru,
ledger baru ya sebenarnya. Lalu ada Three of Pentacles, offering, sebuah offering baru di sini, offering pekerjaan ataupun proyek di sini kalau yang saya lihat ya di bulan Juli 2021. Dan ini proyeknya proyek baru dari orang baru, dari ruang lingkup yang baru. Jadi it's a new fresh start sebenarnya, a very new fresh start di sini. Aku sarankan do take a little bit of a glimpse. Maksudnya aku ya cobalah lihat dulu offeringnya itu seperti apa. Jika menurut kalian this is the best offering, ya go ahead with it gitu. Sagittarius, aku akan moving on ya untuk kepala 3 dan kepala keempatnya kalian. Untuk kepala 3 kalian yang kaum singles di luar sana para Sagittarius, kita di sini ada The Hermit, kita ada The Temperance, lalu kita ada King of Cups, kita ada Queen of Cups, and then kita ada Two of Swords, and then bottom of the decknya kalian ada Knight of Cups. Di bulan Juli ini kemungkinan besar kalian akan dipertemukan dengan orang-orang baru. Ini vice versa ya, dan ini komplit loh energinya yang saya dapetin. Jadi yang laki akan bertemu dengan yang perempuan, dan yang perempuan akan bertemu dengan yang para laki-laki di sini. Dan rata-rata nih yang kalian akan dipertemukan ini adalah orang-orang yang memang sudah stabil dalam emosionalnya, dalam sifat dan sikapnya, dan secara emosi batinnya juga udah stabil, keuangannya pun juga stabil, karirnya pun juga sudah stabil, dan kemungkinan besar statusnya mereka adalah duda dan janda di sini kalau yang saya lihat ya. Tapi bukan berarti berpatokan di sini, tidak, karena ini adalah energi yang saya terima saja ya gitu ya. Ini yang sebenarnya nantinya yang akan membuat kalian jadi bingung sih sebenarnya. Kenapa? Karena saya lihat adanya The Hermit sama adanya The Temperance, kalian itu sudah sempat sudah, kalau dibilang secara stabil secara emosional, yes, kalian sudah ibarat kata tuh sudah dalam posisi stabil nih. Semua dalam komposisi emosionalnya kalian sudah stabil, dan memang kalian sudah lumayan cukup siap sebenarnya untuk menerima lembaran baru, sudah menerima orang baru, kalian sudah siap. Tapi entah gimana ya, mungkin di sini kalau yang saya lihat ya, karena adanya Two of Swords ini, karena kalian nanti akan dipertemukan dengan pilihan yang lumayan cukup berat di sini. Kenapa? Karena kemungkinan besar ya, orang-orang yang tadi ya barusan tadi saya kemukakan ini kemungkinan besar sudah berkeluarga rata-rata, baik yang perempuan maupun yang laki. Dan juga tadi kan saya sempat bilang ada yang duda, ada yang janda. Nah, ini bisa jadi memang sudah menjadi duda dan janda, tapi bisa jadi mereka masih dalam posisi memiliki status. Jadi di sini ada dua kondisi ya. Ini yang membuat kalian nanti jadinya agak sedikit bingung. Mau milih yang mana? Mau tetap proceed apa tidak? Nah, itu semuanya tergantung sama kalian ya. Karena kalau di sini yang saya lihat memang sebenarnya kalian cukup stabil sih dalam untuk mengambil keputusan yang baik dan bijaksana. Sebenarnya sudah, hanya saja yang namanya orang sudah lumayan, mungkin beberapa dari kalian ada yang sudah terlanjur lama menjomblo, lalu bertemulah dengan orang-orang yang bisa membuat kalian nyaman gitu ya. Nah, ini yang akan membuat kalian ragu. Bahkan mungkin ini yang akan membuat kalian dibutakan dengan kondisi yang sebenarnya. Jadi kalau saranku adalah ingatlah terus dengan keputusan-keputusan yang bijak ya. Ambillah keputusan yang bijaksana. Jangan terlalu cepat-cepat dalam mengambil sebuah keputusan di sini, karena belum tentu keputusan yang kalian terima itu
ada apa ya, outcome-nya itu positif gitu loh, mungkin di sini kalau saya. So di sini memang dibilang kalian tuh harus benar-benar be careful, hati-hatilah dalam mengambil keputusan, karena memang yang namanya kalau udah melihat segala sesuatunya itu baik, belum tentu itu adalah yang terbaik buat kalian. So be wise on this one. Gitu. Mereka akan membuat kalian nyaman sekali di sini, totally akan membuat kalian nyaman senyaman-nyamannya, dan ini yang akan membuat kalian jadi dibutakan tidak secara langsung ya, kalau aku lihat gitu. Ya kalau yang aku lihat, kalau ditanyain ada drama nggak Kak, nggak ada sih sebenarnya, nggak ada drama. Ini semuanya kembali lagi keputusan ada di kamu. Yang namanya sebuah drama itu kan datang karena kita membuat keputusan yang salah. Jadi ya kalau kalian nggak mau drama dalam kehidupan, ya be wise, itu aja sih pilihannya kalian gitu. Bijaklah dalam mengambil keputusan dan mengambil langkahnya kalian ke depan, karena itu yang menentukan nanti ke depannya seperti apa hubungannya kalian ini gitu ya. Juli untuk para singles kaum zodiak Sagittarius, yang saya lihat sih hanya segitu aja sih. Memang akan ada orang baru yang datang, tapi ya gitu, penuh dengan godaan di sini. Makanya ini yang akan membuat kalian jadi bingung banget untuk memilih. Nah, kita move on untuk paling keempat ya, untuk kalian yang para couples. Ini tidak terlepas dari kalian sudah menikah ataupun yang masih berpacaran. Kita di sini ada the Moon, ada the Hangman, ada High Priestess, ada Ten of Cups, lalu di sini ada Page of Cups, dan bottom of the deck kalian ada Ten of Swords. Oke. Aku agak bingung di sini ya, kalau aku lihat dari segi visionnya aku. Kalian yang sudah memiliki pasangan, tapi terlintas sebuah kayak apa ya, Ten of Swords ini kan diartikan dengan sebuah pressure sebenarnya. Ada sebuah kayak, bukan keraguan sih, tapi lebih tepatnya sih kayak distress sebenarnya. Kalian distress mungkin ya di sini, kalau aku lihat beberapa dari kalian relationship-nya itu tidak berkembang dengan baik ya. Aku lihat karena ada the Moon. The Moon ini artinya perkembangan percintaannya kalian tidak bergerak sama sekali. There's no movement at all. Jadi tidak ada progress gitu. Akhirnya karena tidak ada progress, makanya datanglah si stagnasi ya. Dalam artian udah gitu-gitu aja hubungannya kalian. Cuman bagi si kaum feminin Sagittarius di sini, kalau yang saya lihat kalian cukup bersabar untuk menyikapi stagnasinya si relationship yang kalian ini gitu ya. Cuman memang kalau boleh saya jujur, ini bisa vice versa ya. Bisa ini kalian yang melakukan ini, atau bisa juga ini dilakukan oleh pasangan kalian. Jadi mungkin ya karena tidak ada movement, kalian dua-duanya sama-sama pasif, akhirnya tendensinya either one of you itu akan mencari percintaan yang baru di belakang seperti biasa. Karena kenapa saya bisa berbicara seperti itu, karena adanya si Page of Cups dan ada Ten of Cups. Jadi kalian itu memiliki sebuah keinginan untuk, sebenarnya gini ya, lebih tepatnya kalian itu berhalusinasi sih sebenarnya. You have this kind of wild thoughts gitu ya. Iklan ya pemirsa, maaf. Jadi kembali lagi, beberapa dari kalian yang memiliki sebuah fantasi sebenarnya. Di sini kalian memiliki sebuah keinginan untuk memiliki that kind of type of relationship yang kalian cari, which is relationship yang lumayan cukup loving-dovey ya. Kalau aku lihat sih kayak passionate love di sini kalau yang aku lihat gitu ya. Karena mungkin kalian merasa kalau sama yang sekarang ini lumayan cukup dim gitu. Maksudnya dalam artian ya cold, dingin gitu ya. Ini hubungan yang dingin sebenarnya kamu sama si pasangan kamu. Jadi salah satu dari kalian, kemungkinan besar ada memiliki sebuah motivasi itu, sebuah pemikiran bahwa
Oke, I think kalau untuk sedikit main-main, I think it's gonna be fine. Tapi ingatlah, hati-hati ya. Yang namanya semuanya itu di awal dari bercanda. Nanti dari bercanda datanglah si nyaman. Dari si nyaman datanglah si cinta. Nah, disitulah awal mulanya drama melankoli do Korea gak jelas. Gitu. Jadi kalau saran saya adalah sebosan-bosannya, se-flat-flatnya hubungannya kalian ya, it's best kalau kalian kalian komunikasikan. Kalau di sini kalau yang saya lihat ya, jangan dua-duanya pasif, kayak terkesan kayak udahlah ya terserah deh, berserah diri apa segala macam. Jangan kayak gitu, itu tidak akan memberikan solusi yang baik di sini kalau yang aku lihat ya. Kenapa kayak begitu? Karena aku ngeliat nih udah ada Ten of Swords di sini, artinya one of you might be in a very uncomfortable relationships di sini. Karena adanya si kombinasi sama The Moon pun, ini kalian kayak merasa bored sekali gitu. Bener-bener ini relationship yang tidak berkembang. Jadi kalau ditanyain cekcok atau enggak ada sebenarnya. Cekcok juga jarang. Tapi itu dia, karena mungkin dua-duanya pasif, jadi ya tidak ada omongan gitu, begitu-gitu aja, flat-flat aja kalau yang saya lihat di sini ya. Jadi sebelum hal itu terjadi, sebelum adanya si orang penggoda, si orang ketiga ini datang muncul, it's best deh kalian untuk saling bicara, saling mempertanyakan. Ini kondisi hubungannya memang harus diubah karena sudah tidak sehat. Saya tidak bilang ini toksik, tidak, tapi hanya tidak sehat. Jadi harus diubah semuanya ya, mulai dari segi prinsipalnya masing-masing, dari visi dan misinya, ini harus coba dirubah ya. Seperti itu. So anyways, aku mau buka kartu ini yang kalian dulu ya. Pesan-pesan alam semesta apa? Oke, baru diomongin. Affirmation for growth. Afirmasi untuk perkembangan, untuk sebuah perubahan ya. Perkembangan, pertumbuhan. Ini pertumbuhannya lebih kayak pertumbuhan diri. Benar sih ya. Pertumbuhan itu kan tidak hanya secara fisik ya, tapi secara jasmani pun kalian harus bertumbuh dan berkembang di sini. Jadi pesan-pesan apakah yang tersedia untuk kalian para Sagittarius di bulan Juli 2021? Sun and Stars, pengharapan baru, pengharapan dan mimpi yang baru, inspiration and courage ya, inspirasi dan juga keberanian. Jadi di sini sebenarnya adalah ini kita ada 3 kartu ya di sini ya. Kita ada affirmation for growth, afirmasi untuk sebuah perkembangan, untuk perubahan, dan juga untuk pertumbuhan. Pertumbuhan di sini dalam artian ini berupa pertumbuhan jasmaninya kalian ya, lebih ke arah sana. Lalu di sini ada Sun and Stars. Sun and Stars ini lebih mengarah ke pengharapan dan juga mimpi. Ya, pengharapan dan sebuah mimpi yang baru. And then ada inspiration and courage, inspirasi dan keberanian di sini kalau saya lihat. Jadi sebenarnya berkesinambungan sih dari awal ceritanya kalian di bulan Juli ini. Memang kalian diminta untuk jangan pernah putus asa, jangan pernah stay in one situation di mana itu tidak akan memberikan kalian sebuah perkembangan hidup gitu ya. Kalian itu butuh tumbuh, kalian itu harus berkembang secara jiwa dan raga. Kalian harus bertumbuh gitu. Jangan stay in one kondisi di mana yang kalian oke, saya udah merasa nyaman di sini, jangan. Don't stay in your comfort zone, because
is not gonna get you anything. Itu tidak akan memberikan kalian pertumbuhan apapun di situ gitu ya. Karena di sini pun adanya inspiration and courage, artinya sebuah inspirasi dan sebuah keberanian. Artinya memang kalian harus bold enough, kalian harus berani untuk membuat sebuah perubahan itu gitu ya. Karena di sini memang kalian diminta untuk berubahlah gitu ya. Cobalah untuk lebih berani lagi untuk mengambil sikap yang baik di sini. Ini berlaku juga sih sebenarnya dari semua aspek ya, mulai dari aspek sosial kehidupan kamu, baik kalian yang couples maupun kalian yang singles. Lalu untuk keuangan dan juga karir kamu, ini semuanya satu dan sama lain itu berkorelasi sebenarnya ya. Jadi kalian memang di sini diminta agar kalian itu jangan pernah putus asa, jangan pernah takut ya untuk memulai kehidupan baru, untuk memulai sebuah movement terbaru gitu ya. Dan jangan pernah berhenti untuk bermimpi, jangan pernah untuk merasa kayak apa ya, udah gitu-gitu aja, biarin aja deh kayak gitu. Jangan ada rasa seperti itu. Kalian harus berkembang, kalian harus berubah nih untuk menjadi yang lebih baik lagi. Menjadi seorang individu yang baik itu adalah ya kalian harus penuh dengan keyakinan bahwa yes, I am growing gitu ya, I can do this gitu loh. Saya memang punya mimpi, saya memang punya sebuah inspirasi baru, saya memiliki sebuah pengharapan baru, yakni yaitu kalian harus punya keberanian dulu gitu. Sama perihalnya dengan urusan percintaannya kalian juga sama seperti itu. Sudah pastinya setiap individu memiliki sebuah keinginan untuk bahagia dengan pasangannya, ataupun ingin memiliki seorang calon pasangan yang baik dan juga yang memang yang dibutuhkan oleh kita diri sendiri gitu. Tapi hal itu tidaklah semudah yang kita pikirkan gitu ya, dan karena realita itu tidaklah seperti yang ada di film-film. Jadi di sini dibilang adalah bahwa kalian harus memberanikan diri untuk mencari jalan yang terbaik gitu ya. Karena kita tidak mungkin yang namanya bisa berubah kalau bukan dari kitanya, bukan dari diri kita sendiri yang mau mengubah diri kita dahulu gitu. Sama sih sebenarnya korelasi semuanya. It's all about changes. It's all about getting out of your comfort zone di sini. Ya mungkin kalian yang tadinya pasif, akhirnya kalian harus menjadi aktif, lebih aktif lagi gitu loh. Kalian kalau mau maintain, kalian kalau mau retain relationshipnya kalian ya, ini untuk yang kalian para couples, kalian harus aktif loh, jangan diem. Bahkan jangan cuma punya keinginan I want to have this kind of relationship but you don't do anything to your current one, then there's no changes, there will be no changes at all di sini kalau yang aku lihat gitu ya. Bahkan inilah yang akan memulai pintu third party untuk terbuka. So be careful. Okay? Dan untuk singles, there will be a lot of changes gitu ya. Changes in movement dan juga changes in people that will surround you. Di sini akan banyak sekali orang-orang yang memang akan membawa kalian ke sebuah kenyamanan yang totalitas, tapi somehow gitu ya kalian harus berhati-hati dalam memberikan sebuah keputusan gitu ya, karena there's some of them gitu ya yang akan datang itu memang sudah secara hukum sudah terlepas dari sebuah ranah pernikahan, but they still have their baggage di belakang. So do recheck and recheck always, ini on available, benar-benar available apa tidaknya. Karena jangan sampai kita jalan sama orang yang sudah berpunya gitu. Nanti kalian akan rumit sendiri nanti ke depannya. So overall untuk Sagittarius ya, that's all that I can elaborate untuk kalian semuanya. Kalau kalian merasa ini tidak terlalu resonan dengan kalian, feel free untuk komunikasi dengan aku. Kalian bisa menghubungi aku di nomor yang sudah saya siapkan di description box. Dan thank you so much untuk para kaum Sagittarius yang sudah tune in di videoku. Jangan lupa bagi kalian yang mungkin belum subscribe, don't forget untuk subscribe channelku. Dan juga mohon untuk di like, comment, share, dan juga tekan tombol loncengnya biar kalian selalu mendapatkan video yang terupdate dariku. So,
That's all, folks. I'll be seeing you next month. Stay safe, stay healthy, and stay happy as always. See you guys next month. Bye.